Begitulah hebatnya perhatian Barat terhadap binatang. Mereka adalah manusia yang paling suci, paling peduli kepada makhluk Tuhan yang ada di atas muka bumi. Tapi begitu anak-anak Palestina bergelimang darah, di mana mereka sekarang? Apakah yang berjuang untuk burung-burung itu sudah mati semua? Di mana NGO, non-government organization? Apa yang dipertontonkan selama ini melalui televisi dan internet? Semua hanyalah pencitraan belaka. Di mata mereka, bayi-bayi Palestina jauh lebih hina daripada binatang. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa orang berenang ke tengah lautan, mendekati kapal minyak yang bocor. Minyaknya tumpah sehingga lautan berubah menjadi hitam. Burung-burung tidak dapat terbang karena sayapnya basah oleh minyak. Maka datanglah pejuang-pejuang kemanusiaan yang menangkap burung-burung yang terkena minyak. Mereka bersihkan dengan sabun dan sampo. Mereka semprot dengan air bersih. Mereka jemur kering, lalu menerbangkan burung-burung itu ke angkasa lepas. Begitulah hebatnya perhatian Barat terhadap binatang. Mereka adalah manusia yang paling suci, paling peduli kepada makhluk Tuhan yang ada di atas muka bumi. Tapi begitu anak-anak Palestina bergelimang darah, di mana mereka sekarang? Apakah yang berjuang untuk burung-burung itu sudah mati semua? Di mana NGO, non-government organization? Apa yang dipertontonkan selama ini melalui televisi dan internet? Semua hanyalah pencitraan belaka. Di mata mereka, bayi-bayi Palestina jauh lebih hina daripada binatang. Begitulah mereka memandang kita, memandang orang beriman. Agama Islam bukan datang dari pikiran manusia, dia datang dari Allah. Tanzilal Azizir Rahim, turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pandangan dari awal sampai hari kiamat tidak akan pernah berubah. Untuk memahami masalah Palestina tidak perlu menjadi seorang muslim, tidak perlu jadi orang Islam, cukup menjadi manusia yang bebas tanpa kepentingan. Lepaskan dari informasi yang membutakan mata hati, lepaskan dari ikatan apapun, kembalilah menjadi manusia yang punya hati nurani. Merenung ke dalam, maka akan menemukan suara yang sangat halus berkata, engkau manusia, yang sedang engkau lihat adalah penganiayaan yang luar biasa. Tembok terpanjang, tertinggi, terbesar di dunia bukan di Guantanamo, bukan di Alcatraz. Tembok terpanjang di dunia adalah di Palestina, yang dibangun oleh orang Israel untuk menyiksa orang-orang Islam. Bom atom Hiroshima Nagasaki yang meluluhlantahkan Jepang pada perang dunia itu hanya 12 ton. Berapa ton yang sudah dijatuhkan Israel ke Palestina? 30 ton untuk menghancurkan dengan segala kekuatan yang dahsyat, seluruh kekayaan dunia, pejabat-pejabat, presiden-presiden dunia. Menangkah Israel?
87 tahun 77 tahun 1970 1946 sampai hari ini 2023 mereka belum bisa mengusir orang Palestina dari Gaza, dari Palestina yang disebut Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Kami berkahi sekeliling tempat hijrahnya para nabi-nabi. Nabi Ibrahim alaihi salam hijrah dari Babilonia ke Palestina. Nabi Musa alaihi salam dari Mesir ke Palestina. Nabi Isa alaihi salam lahirnya di Palestina. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Imam Syafi'i lahir di Palestina, dan negara yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, seorang bernama Imam Amin Al-Husaini bertemu langsung dengan Haji Agus Salim, dan beliaulah seorang mufti pertama dunia yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Dan beliau berkeliling menemui raja-raja, sultan-sultan di Jazirah Arab untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Salah satu syarat negara merdeka mesti diakui oleh penguasa negara lain. Dan negara-negara merdeka yang mengakui Indonesia pertama adalah Mesir, selanjutnya adalah Palestina. Apapun agamamu, apapun keyakinanmu, selama engkau menjadi orang Indonesia, maka engkau berhutang budi terhadap Palestina. Tapi budi yang baik itu apa balasannya sekarang? Ejekan, caci maki, sumpah serapah. Ketidaktahuan bisa dicari dengan ilmu pengetahuan. Orang yang tidak tahu kita beritahu, tapi kebodohan, kejahilan, kedunguan, sifat tidak mau tahu lebih parah daripada binatang. Maka kata Allah, ulaika kal an'am, mereka yang tidak mau menggunakan telinganya untuk mendengar, matanya untuk melihat, hatinya untuk merenung, otaknya untuk berpikir. Ulaika kal an'am, mereka lebih hina daripada binatang. Balhum adall, lebih hina daripada semua makhluk yang melata hina di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dikatakan orang Palestina itu adalah teroris, maka adakah yang lebih menakutkan dan menakut-nakuti daripada Israel? Maka Israellah teroris yang sesungguhnya. Bagaimana dengan Prancis yang menjajah? Apa yang mereka jajah? Tunisia, Aljazair, Maroko, menumpahkan darah. Bukankah mereka teroris yang sesungguhnya? Dari sejak sekolah dasar kita sudah diajarkan 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda. Walaupun tidak semua orang Indonesia mengakui penjajahan itu. Sampai hari ini orang Aceh merasa tidak pernah dijajah oleh Belanda, karena Belanda tidak pernah berkuasa di Aceh. Tengku Umar dengan santainya berkata, aku tidak akan pernah berhenti melawan Belanda. Kalau aku mati malam ini, aku akan mati syahid. Kalau aku hidup besok pagi, aku masih bisa minum kopi di Maulawi. Mereka memandang hidup ini hanya seperti setengah sayap nyamuk, tak berarti, tak bermakna apa-apa. Hidup hanya pinjaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah yang lebih kejam daripada Jepang? Sampai ada orang tua-tua yang merasakan penjajahan itu berkata, 350 tahun dijajah Belanda, 3,5 tahun dijajah Jepang, lebih menyakitkan lagi Jepang. Tanah yang kita injak, rel kereta api yang kita lalui adalah darah para syuhada. Mereka lah teroris sesungguhnya. Kenapa Palestina dikatakan teroris, Hamas dikatakan teroris? Yang lebih menyakitkan, orang Islam terikut-ikut mengatakan, karena
teracuni oleh informasi di sosial media. Mereka orang yang melawan karena negara mereka merdeka. Mereka adalah bangsa yang merdeka. Tahun 1945 kita dijajah Belanda, mereka merdeka karena Israel baru datang 1946. Setahun setelah kita memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, baru Israel datang menjajah. Kalaulah orang yang melawan tanah airnya disebut teroris, maka Pangeran Diponegoro melawan Belanda, apakah dia teroris? Patimura melawan Belanda, apakah dia teroris? Imam Bonjol melawan Belanda, apakah dia teroris? Betapa banyaknya teroris di negeri kita ini. Kalau metode itu yang kita pakai, mari gunakan akal pikiran bahwa membela tanah air adalah bagian dari iman.